Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam. Jangan berubah. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita di dalam kesempatan ini. Ini testimoni dari si anonim. Aku sudah lama dikenal sebagai orang yang mudah naik darah. Aku serba khawatir, mudah tersinggung, dan egois sekali. Setiap orang yang mengenalku mengatakan bahwa aku harus berubah. Dan mereka terus-menerus menekankan betapa mudah aku ini menjadi marah. Sekalipun aku sebetulnya setuju dengan nasihat mereka, tetapi tetap saja aku sakit hati terhadap mereka karena omongan mereka. Aku memang ingin berubah, tapi aku tidak berdaya untuk berubah betapapun aku sudah berusaha. Aku merasa paling tersinggung ketika sahabat karibku, sahabatku yang paling dekat, paling akrab denganku juga mengatakan bahwa aku mudah naik pitam, gampang marah. Ia juga terus-menerus mendesak supaya aku berubah. Aku mengakui bahwa ia benar meskipun aku tidak bisa membencinya. Aku merasa sama sekali tidak berdaya, seolah terpasung, seakan terbelenggu. Namun, pada suatu hari dia berkata kepadaku, "Sobat, jangan berubah. Tetaplah seperti itu saja. Sungguh, tidak jadi soal apakah engkau berubah atau tidak. Aku tetap mencintaimu sebagaimana kau ada. Aku tidak bisa tidak mencintaimu." Oh, kata-kata itu berbunyi merdu dalam telingaku. Jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah. Aku mencintaimu. Dan aku mulai tenang. Aku mulai bergairah. Dan sungguh mengherankan. Aku mulai berubah. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak dapat benar-benar berubah sebelum aku menemukan ada yang akan tetap mencintaiku apa adanya, entah aku berubah ataupun tidak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pintu menuju perubahan, pintu ke arah pertobatan, penerimaan, dan penerimaan. Persisnya penerimaan tak bersyarat. Itu yang dialami oleh tokoh anonim di awal refleksi kita ini. Penerimaan tak bersyarat tentu tidak berarti kita membenarkan, kita menyetujui tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan yang dilakukan orang lain itu. Namun, penerimaan tak bersyarat yang kita lakukan dalam ketulusan dapat Tuhan pakai untuk melembutkan kekerasan hati orang itu. Bisa Tuhan gunakan sebagai sarana untuk mencelikkan hati nurani orang itu, dapat membangkitkan kerinduan sepenuh gairah untuk mulai berubah. Bukankah itu yang Yesus lakukan
Ketika ia berdiri di bawah pohon ara, menengok ke atas dan berkata kepada Sakius yang sedang berada di atas pohon itu, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bukankah itu yang Yesus perbuat ketika orang banyak membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina? "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Yesus pasti tidak membenarkan apa yang dilakukan Sakius ataupun perempuan itu. Namun, penerimaan tak bersyarat, penerimaan yang tulus mengawali perubahan dalam hidup mereka. Bagaimana dengan ibu, bapak, saudara-saudara, dan saya? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya selama ini kami suka mempersulit orang untuk berubah karena gagal untuk mempraktikkan penerimaan yang tulus pada mereka yang kami anggap sebagai pendosa. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, kemampuan agar mau dengan sungguh-sungguh mempraktikkan penerimaan yang tulus yang membuat orang terdorong untuk berubah, untuk mulai menjalani pertobatan yang benar. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali sehati kami datang dalam doa kami. Kami teringat pada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan berbagai beban berat yang membuat hidup mereka jadi sangat menyesakkan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan masalah sakit penyakit yang membuat mereka gentar karena penyakit-penyakit yang serius yang mereka idap, yang mereka harus tanggung. Kami memohon belas kasihan Tuhan, uluran tangan kasih-Mu yang terus menopang mereka. Engkau yang memelihara keteguhan iman, pengharapan, penyerahan mereka, bahkan seisi keluarga tetap kepada Tuhan, meyakini bahwa Engkau tidak tinggal diam, bahwa Engkau yang terus bekerja untuk mendatangkan apa yang terbaik bagi mereka. Bapa berkenan menyempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Tuhan berkenan untuk memakai para dokter, perawat, obat-obat, peralatan, semua menjadi sarana yang hidup yang baik dalam tangan-Mu untuk memberi kekuatan kesehatan yang cukup yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini. Engkau juga ya Bapa yang cukupkan apa yang mereka butuhkan. Engkau yang juga menambahkan keteguhan hati, kesabaran, pengharapan, ketika mereka masih harus menjalani proses-proses di dalam pengobatan yang dilakukan. Kami juga menyerahkan ya Bapa, anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena tekanan beban perekonomian. Ketika kehidupan ini menjadi makin sulit, perekonomian menjadi makin tidak menentu. Mungkin banyak orang yang mengalami masalah terkait dengan penghidupan mereka. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau Bapa yang rahmani, Engkau yang juga memberikan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Biarlah mereka
tetap boleh bersandar hanya kepadamu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin punya persoalan karena ketidakharmonisan relasi antar anggota keluarga. Tuhan, mampukan setiap anggota keluarga untuk merendahkan diri dan bersama-sama mencari kehendak Tuhan, menundukkan kehendak diri pada kehendak-Mu, sungguh-sungguh menyambut kehadiran Tuhan sebagai pimpinan dalam hidup keluarga mereka, agar damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan dapat tetap terpelihara. Ya Bapa, mungkin ada yang sedang bingung, yang sedang galau karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Entah itu terkait studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Apapun masalah kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Maka mampukan anak-anak-Mu ini tetap menaruh pengharapan mereka hanya kepadamu. Beri kepekaan untuk melihat bahwa di sana sini jalan keluar yang Tuhan berikan mungkin tidak sama seperti apa yang mereka harapkan, sehingga mereka tidak sia-siakan pertolongan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Kami berdoa ya Bapa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah yang Tuhan hadirkan untuk turut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan shalom, damai sejahtera kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan, mampukan gereja-Mu untuk makin tekun, makin setia menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya untuk menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa, kami tetap juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan, permasalahan yang masih harus diatasi bersama oleh masyarakat, oleh bangsa yang beragam di bawah pimpinan pemerintah saat ini. Engkau yang beri hikmat, Engkau beri keberanian, kemauan kepada para pemimpin bangsa kami untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, sehingga mereka berpijak pada kebenaran, keadilan, memikirkan hanya apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, apa yang mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Berilah kejernihan hati dan pikiran kepada setiap orang yang diberi kesempatan tanggung jawab untuk ada di dalam pemerintahan, untuk tidak menggunakan kesempatan yang ada hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan tertentu saja. Tapi mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik dan benar. Kami juga terus berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini, khususnya untuk penyelesaian damai konflik di Timur Tengah. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar nanti kami akan beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.